Salam dan selamat bertemu kembali ke Kebaktian Online SIB Kaliangau. Kami sangat mengalu-alukan kepada sesiapa yang pertama kali bersama kami pada hari ini. Dan kami juga berharap kepada semua jemaat untuk terus setia bersama kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk meneruskan kebaktian ini. Selamat berbakti. Shalom, syukur kepada Tuhan sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah kami yang kudus, terima kasih karena kesempatan ini. Sebelum kami mulakan ibadah kami, mau serahkan dalam tangan-Mu setiap acara yang kami laksanakan, baik mereka yang melayani maupun juga waktu dan masa kami beribadah. Biar semuanya Engkau perkenankan Tuhan, kami dapat menikmati bersama indahnya kasih-Mu, kebersamaan dengan Engkau, dan juga menikmati firman-Mu yang akan kami nikmati bersama sebentar nanti. Terima kasih Bapa, kami mulakan ibadah kami dengan penuh pujian, syukur, dan penyerahan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita. Sebab Dia yang layak ditinggikan.
Pembacaan Perjanjian Lama terdapat dalam Yesaya 3 ayat 9 hingga 15. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu sebab mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka adalah anak-anak dan perempuan-perempuan pemerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kau tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsanya. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang bertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Pembacaan Perjanjian Baru terdapat dalam Yakobus 5 ayat 1 hingga 9. Dengarlah nasihatku, hai orang kaya, hendaklah kamu menangis dan meratap karena kesengsaraan akan menimpa kamu. Kekayaan kamu akan lenyap dan pakaian kamu akan dimakan gegat. Emas dan perak kamu akan berkarat, karatnya akan menjadi saksi untuk menuduh kamu dan membakar habis badan kamu seperti api. Kamu telah menimbun harta di dunia ini yang segera akan berakhir. Kamu tidak akan membayar upah orang yang bekerja di ladang kamu. Dengarkanlah sungutan mereka. Orang yang menuai hasil ladang kamu berseru meminta tolong, dan seruan mereka sudah sampai ke telinga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hidup kamu di dunia ini penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Kamu seolah-olah menggemukkan diri untuk hari penyembelihan. Kamu menghukum dan membunuh orang yang tidak bersalah dan mereka tidak akan melawan kamu. Oleh itu, saudara-saudaraku, sabarlah sehingga Tuhan datang. Lihatlah betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasilnya yang berharga. Dengan sabar, dia menunggu hujan musim luru dan hujan musim bunga. Kamu juga mesti bersabar. Teguhkanlah hati kamu karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, janganlah bersungut-sungut, supaya kamu tidak akan dihakimi oleh Allah. Hakim sudah dekat dan segera datang. Sekian, terima kasih. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah
Salam damai dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur dapat bertemu di setiap sesi ibadah, walaupun bukan secara fisikal. Namun saya percaya Tuhan membuka setiap halangan dan pertemukan kita dalam kaidah ini. Saya yakin setiap jemaat mengalami kesukaran dalam musim pandemik hampir 2 tahun. Terutama kepada jemaat yang pernah dijangkiti. Saya memahami kesukaran yang dialami karena saya dan keluarga juga pernah mengalaminya, dan proses pemulihannya mengambil masa yang lama secara jasmani, rohani, dan mentality. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan dialah sumber kekuatan dan pengharapan. Hari ini kita sama-sama belajar tentang pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Jika sudah ditemukan, saya baca dan bunyinya berikut. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak ada keraguan, dan tersasar daripada pengharapan Injil. Berarti, mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan, hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar, maka kehidupan rohaninya akan tetap kukuh dan menjadi impak kepada orang lain. Banyak hal yang boleh mempengaruhi kita untuk merasa berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang kelihatan seperti menjanjikan sesuatu tetapi membawa kepada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan seperti ini menjadikan kebanyakan orang bergantung pada sesuatu yang dianggap sebagai asas pengharapan mereka. Tetapi Injil mengajarkan harapan pasti dalam semua aspek kehidupan Kristiani, seperti harapan dalam keselamatan, pemeliharaan, penyembuhan, pemulihan hubungan dengan sesama terutama dengan Tuhan, dan rancangan masa depan. Ajakan Paulus untuk tidak beralih dari harapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagai murid Kristus bukan hanya membanggakan tetapi juga dilihat dalam hidupnya. Kita harus mengikuti teladan Paulus dalam menjalankan perjalanan imannya sebagai murid Kristus yang mempunyai harapan sejati. Dia dapat menyelesaikan garisan penamat dengan baik karena dia mempunyai harapan yang tepat, yakni harapan Injil. Contoh Paulus dalam mencapai garisan penamat dengan cara yang baik. Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Dia menyadari bahwa janji Tuhan bukanlah kepura-puraan, tetapi kepastian, sehingga Paulus mempunyai keinginan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran walaupun menghadapi banyak cabaran. Kedua, berbuah dalam tindakan. Harapan sejati dibuktikan oleh kehendak hatinya yang kuat untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga dia menunjukkan buah roh dalam dirinya. Dan yang ketiga, bertahan dalam iman. Harapan orang yang beriman dapat memberi kesan dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur oleh kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Seperti Paulus telah melalui berbagai peristiwa berbahaya dan mengancam nyawa, tetapi semuanya tidak
tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Yang sebaliknya terus berusaha. Dia melayani dan mengakhiri pertempuran iman dengan baik. Begitu juga kita harus mempunyai harapan yang benar dalam Tuhan. Jangan mengharapkan kita mempunyai api semangat ketika kita hidup tanpa harapan. Tanpa harapan, kita tidak akan dapat bertahan, memberikan hasil yang terbaik. Harapan dapat menolong kita untuk setia dan komited sama ada di tempat kita bekerja, untuk profession kita atau untuk semua yang kita lakukan di dunia. Oleh itu, di mana harapan kita harus dituju? Paulus dalam surat Korintus mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengarahkan harapan untuk mendapatkan bagian kita, dengan harapan dapat mengambil hasil panen. Dan bagian itu telah disediakan oleh Tuhan dalam Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus harus menjadi asas harapan kita. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Sila baca. Selanjutnya, Alkitab juga mengingatkan kita bahwa kita seharusnya teguh. Ibrani pasal 10 ayat 23. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak pernah mengungkiri janji. Dia akan selalu menepati setiap janji yang telah Dia buat. Itulah sebabnya kita juga diingatkan bahwa harapan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat 5. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan memerlukan waktu, tenaga, dan pemikiran, walaupun seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk mengharapkan apa-apa, tetaplah berpegang pada harapan kita kepada Kristus. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Sejauh mana kita dapat mempercayai hal itu bergantung pada seberapa besar harapan kita untuk menunaikan janji-janji Tuhan. Bersyukurlah atas pekerjaan yang Anda miliki hari ini dan terus berpegang pada janji Tuhan bahwa ada harapan di dalamnya dan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita alami sekarang? Ketahuilah bahwa jika kita mempunyai iman dan harapan, maka apapun tentang Anda dan masalah hidup tidak akan membuatkan kita goyah. Sebaliknya, pembentukan manusia rohani kita berlaku ketika kita mengalami berbagai masalah kehidupan. Tuhan membentuk kita untuk menjadi indah dan menyenangkan Dia melalui semua masalah atau cabaran yang kita hadapi. Semua ini sebenarnya menajamkan iman kita. Tidak kira apa keadaan yang akan kita alami, penderitaan dan kesulitan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh itu, miliklah harapan teguh dalam Tuhan. Milikilah harapan teguh dalam Tuhan. Berakhir di sini perkongsian firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, sehingga kita jumpa lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur pandang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Musim akan berganti, langit dan bumi akan lenyap, tapi Tuhan yang pasti tinggal tetap adalah Engkau. Engkau berkuasa dan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah Tuhan.
puji syukur kita sudah menikmati segala ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mengajak saudara-saudari untuk berdoa beberapa hal. Kita doakan pertama-tama bagi negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah, kepimpinan dan segala perancangannya. Kita juga doakan SIB keseluruhannya dan segala kebutuhan. Kita juga berdoa khusus untuk segala perancangan di dalam pelayanan yang sedang dan ingin kita laksanakan pada masa-masa yang terdekat. Kita juga mau berdoa khas untuk anak-anak sekolah minggu dan juga khusus untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur karena kami sudah bersama-sama menikmati ibadah yang indah pagi hari ini. Dan kami sudah diajar oleh firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mau berpisah, kami memohon kepada Engkau. Beberapa permohonan kami khusus untuk negara kami. Pertama-tamanya kami mohon Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada kepimpinan negara untuk dapat melaksanakan segala tanggung jawab mereka di dalam memimpin negara ini kembali kepada keadaan yang setia kala, khususnya untuk melalui pandemik ini dan juga untuk dapat kembalikan ekonomi negara kami. Terima kasih juga Tuhan buat negeri kami Sabah. Kami tetap percaya Tuhanlah yang berkuasa dan memberi hikmat, kebijaksanaan, kepimpinan yang ada supaya dapat merancang dan melaksanakan apa yang terbaik bagi semua rakyat. Bapa, kami juga mau berdoa bagi SIB keseluruhannya. Sebab kami tahu Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab itu kami serahkan dalam tangan-Mu kepimpinan SIB keseluruhannya, baik di pusat, di kawasan maupun di sidang-sidang lokal yang ada. Biar Engkau yang memimpin dan mengendali semua rencangan kami. Khususnya Tuhan, rencangan untuk masa-masa terdekat ini, baik perayaan-perayaan yang akan kami nikmati, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang mengendali. Dan setiap perancangan kami biar semuanya sesuai dengan rencana-Mu dan kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa juga bagi anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, walaupun tidak dapat beribadah bersama. Tuhan lawati mereka lewat setiap perancangan oleh siapapun pelayanan-pelayanan yang ada untuk menjangkau jiwa-jiwa kecil ini lebih setia dan tetap dapat dipimpin, dibimbing di dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa khusus bagi persembahan yang sudah kami beri sebentar tadi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan biarlah semuanya itu dapat dipergunakan sesuai dengan rencana Tuhan untuk sidang kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang mengelola supaya dia diberi hikmat untuk dapat mengendali dengan sebaiknya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, syukur sekali lagi. Terima kasih karena kami sudah dapat bersama-sama dan seterusnya telah menyatakan kebutuhan, kerinduan kami untuk sidang kami, untuk negara kami, dan untuk sesama kami. Bapa, kami mohon supaya kami terus diberkati lewat kehidupan kami dan kami dapat terus bertumbuh di dalam iman, percaya kami semakin dekat dengan Engkau. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berehat dan kembali ke kehidupan biasa kita dengan menikmati kasih Tuhan, kesatuan dan penyertaan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sampai Maranatha. Amin.
Terima kasih kepada semua jemaat yang sudah setia bersama dengan kami pada hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan. Dan juga firman Tuhan yang baru disampaikan sebentar tadi. Dan sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, sedangkali saya mengingatkan pada semua jemaat untuk terus kekal sehat dan selamat dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati. Bye.